Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan kami mahasiswi dari Said Ibn Tenggi, Prodi Piaus semester kelima. Nah, di sini kami akan memberikan pembahasan mengenai pengantar pembelajaran Al-Quran. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. A. Pengertian pembelajaran Al-Quran. Pembelajaran Al-Quran adalah usaha sadar dari pendidik untuk membuat peserta didik belajar Al-Quran, yaitu dengan cara membaca, menulis, serta mengetahui hukum bacaan yang terdapat pada ayat-ayat Al-Quran yang disebut juga dengan ilmu tajwid. Dari hal tersebut terdapat perubahan tingkah laku pada diri peserta didik yang belajar, di mana perubahan itu dengan didapatkannya kemampuan baru yang berlaku dalam waktu yang relatif lama dan karena adanya usaha. Dalam hal ini, yang paling utama adalah perubahan karakter peserta didik melalui pendidikan teori dan praktek yang didukung oleh alat kerja, metode kerja, model kerja, tenaga pendidik, informasi kepemimpinan, dan organisasi pendidikan, termasuk dalam pembelajaran Al-Quran. B. Tujuan pembelajaran Al-Quran. Tujuan pembelajaran Al-Quran diantaranya yaitu A. Al-Quran menjadi pedoman utama yang dikagumi dan dicintai agar bahagia menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. B. Membacanya sesuai dengan bacaan yang diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril. C. Mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran seperti perintah sholat. D. Menghafalnya. E. Mampu menulisnya. E. Unsur-unsur dinamis pembelajaran Al-Quran. Unsur-unsur dinamis pembelajaran pada hakikatnya merupakan unsur-unsur penunjang dalam proses pembelajaran. Menurut Omar Hamalik dalam bukunya Kurikulum dan Pembelajaran mengemukakan unsur-unsur pembelajaran sebagai berikut. 1. Unsur dinamis. Pembelajaran pada diri guru terdiri dari motivasi membelajarkan siswa dan kondisi guru siap membelajarkan siswa. B. Unsur pembelajaran kongruen dengan unsur belajar meliputi motivasi belajar, sumber bahan belajar, alat bantu belajar, suasana belajar, dan subjek yang belajar. Dalam uraian ini, penulis akan mengulas beberapa unsur-unsur dinamis dalam kegiatan pembelajaran Al-Quran. Di antaranya, motivasi belajar, bahan belajar, alat bantu belajar, dan suasana belajar. D. Tahapan-tahapan pembelajaran Al-Quran. Dalam melaksanakan pembelajaran Al-Quran terdapat beberapa tahapan yang sebaiknya dilalui oleh pembelajaran, yaitu siswa dan juga diperhatikan oleh pengajar yaitu guru. Tahapan pembelajaran Al-Quran terdiri dari 4 tahap, di antaranya 1. Kemampuan membaca Al-Quran. 2. Kemampuan memahami membaca lafaz atau kata dalam Al-Quran. 3. Mengaji interpretasi atau tafsir terhadap ayat-ayat Al-Quran. 4. Menggali nilai-nilai ajaran hukum atau istimbatu al-ahkam yang terdapat dalam Al-Quran. E. Metode pembelajaran Al-Quran. Metode pembelajaran Al-Quran adalah suatu cara atau jalan untuk memudahkan dalam pembelajaran Al-Quran. Pada dasarnya, metode yang digunakan dalam pembelajaran Al-Quran dapat dibedakan menjadi 2, yakni metode umum dan metode khusus. A. Metode umum pembelajaran Al-Quran. Yang termasuk dalam metode umum yang digunakan dalam pembelajaran Al-Quran antara lain 1. Metode ceramah. Metode ceramah adalah suatu metode di dalam pendidikan di mana cara penyampaian materi-materi pembelajaran kepada siswa dilakukan dengan cara penuturan secara lisan. 2. Metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah penyampaian pembelajaran dengan jalan guru mengajukan pertanyaan dan murid menjawab, atau suatu metode di dalam pendidikan di mana guru bertanya sedangkan murid menjawab tentang materi yang ingin diperolehnya. 3. Metode drill atau latihan. Metode drill adalah suatu metode dalam pengajaran dengan jalan melatih siswa terhadap bahan pembelajaran yang sudah diberikan. B. Metode khusus pembelajaran Al-Quran. Di antara metode khusus yang dapat digunakan untuk mempermudah siswa dalam membaca Al-Quran antara lain, yang pertama, metode talaki atau musyafahah meniru, yaitu metode pengajaran di mana guru dan murid berhadap-hadapan secara langsung. Pembelajaran membaca Al-Quran dengan cara guru membaca terlebih dahulu, kemudian disusul siswa. Yang kedua, pengajaran sistem Iqra. Cara belajar dengan model Iqra ini pernah dijadikan proyek oleh Departemen Agama Republik Indonesia sebagai upaya untuk mengembangkan minat baca terhadap Al-Quran. Yang ketiga, pengajaran sistem Al-Barqi. Metode Al-Barqi dapat dinilai sebagai metode paling cepat membaca Al-Quran yang paling awal. Metode ini disebut juga metode anti lupa karena mempunyai struktur yang apabila pada saat siswa lupa dengan huruf-huruf suku kata yang telah dipelajari.
maka ia akan dengan mudah dapat mengingat kembali tanpa bantuan guru. F. Evaluasi pembelajaran Al-Quran. Secara harfiah, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation, dalam bahasa Arab al-takdir, dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Sedangkan menurut istilah evaluasi mengandung pengertian suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Dalam kaitannya dengan pembelajaran Al-Quran, berarti evaluasi ini dilakukan untuk menentukan apakah penguasaan kompetensi sebagai tujuan pembelajaran telah berhasil dikuasai siswa atau belum. Kesimpulan, pembelajaran Al-Quran pada anak usia dini dapat membantu membentuk kepercayaan dan kecintaan terhadap agama serta memperkuat akidah anak. Berikut beberapa kesimpulan mengenai pembelajaran Al-Quran pada anak usia dini. Yang pertama, membentuk kepercayaan dan kecintaan terhadap agama. Yang kedua, meluruskan kecenderungan sifat yang tidak baik. Yang ketiga, menguatkan keyakinan pembelajaran Al-Quran. Yang keempat, metode pembelajaran yang menarik. Yang kelima, memberikan penghargaan. Yang keenam, membiasakan membaca Al-Quran sejak dalam kandungan. Itu saja yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!